Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Vivi di sini. Ya, kita sudah sampai pada semester yang kedua. Tak terasa ya, sudah 6 bulan kita bersama. Pada semester ini kita akan membahas tema 6 sampai dengan tema yang ke-9. Pada tema ke-6 ini kita akan memilah lagi per mata pelajaran. Kita coba lagi dengan sebuah metode baru. Kalau biasanya kita membahas tentang tematik, sekarang kita akan membahas mata pelajaran tapi per tema. Pada tema ke-6 ini kita akan memulai dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dan kita akan membahas tentang cita-cita, keragaman tentang cita-citaku. Sebelum pembelajarannya dimulai, silakan berdoa dulu menurut keyakinan masing-masing. Kita mulai dari sekarang, berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya, silakan benahi dulu posisi duduknya. Jangan melihat HP atau laptop dengan tiduran atau tidak dengan posisi tegak, tapi usahakan duduk seperti kalian sedang belajar di sekolah. Kita akan membahas tentang cita-cita. Sekarang Bu Guru tanya dulu, apa itu cita-cita? Cita-cita adalah harapan seseorang mengenai kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa depan. Jadi mulai dari kecil kalian sudah punya cita-cita. Meskipun misalnya waktu kalian TK cita-citanya kepingin jadi polisi. Kemudian SD berubah lagi kepingin jadi dokter. Kemudian berubah lagi kepingin jadi wartawan misalnya. Cita-cita adalah harapan di masa depan yang lebih baik dari sekarang. Jadi cita-cita tiap orang itu tidak selalu sama. Hal ini mengakibatkan keragaman cita-cita pada masyarakat. Berikut ini akan dibahas beberapa pekerjaan di masa depan. Ini ada beberapa pekerjaan yang awalnya dari cita-cita. Pada waktu kecil cita-citanya menjadi ini, kemudian jadilah besarnya menjadi ini. Dan ada kegiatan utamanya. Jadi cita-cita ini berkaitan dengan pekerjaan atau profesi di masa depan. Yang pertama kita bahas merupakan contoh ya, hanya beberapa dari contoh cita-cita yang umum pada anak-anak, yaitu ingin menjadi guru. Jika menjadi guru, kalian akan mempunyai tugas utama, yaitu mendidik siswa. Seperti masa sekarang ini, masa pandemi, Bu Guru tetap mendidik kalian dengan cara daring atau dalam jaringan atau melalui jarak jauh, tapi tetap tugas utamanya bisa terlaksana, materi bisa disampaikan kepada kalian meskipun cuma lewat video ya. Pekerjaan yang kedua adalah apa ya? Teng-teng ya. Ini adalah gambar seorang dokter. Dokter itu mempunyai tugas utama yaitu mengobati pasien. Pasien itu orang yang sakit ya. Kemudian dokter dibantu oleh seorang perawat. Kalian biasa memanggil suster. Perawat ini bukan hanya wanita, sekarang ada juga perawat yang laki-laki. Perawat ini mempunyai tugas yaitu membantu dokter merawat pasien. Kalau dokter mengobati dan memeriksa, kemudian perawat membantu merawat ya. Yang keempat adalah seorang pilot. Nah, pilot itu tugas utamanya menerbangkan pesawat, baik itu pesawat komersil maupun pesawat untuk kenegaraan ya. Dan ada pesawat yang biasa dinaiki oleh orang-orang sipil atau umum, itu namanya pesawat komersil.
Ada juga yang pesawat tempur ya. Kemudian pekerjaan berikutnya adalah menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Apakah itu pekerjaan apa? Berhubungan dengan tentara dan polisi. Ada juga pekerjaan yang menjaga keamanan, misalnya Hansip, Satpol PP. Itu sama-sama menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Jadi keragaman cita-cita ini memberikan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang coba kalian bayangkan, jika semua orang ingin menjadi polisi, kemudian semuanya menjadi polisi ya. Kemudian ada polisi yang terluka. Jika tidak ada yang ingin menjadi dokter, siapa yang akan mengobati polisi tadi? Ya kan? Kan tidak ada yang mengobati kalau tidak ada cita-cita yang beragam. Oleh karena itu, keragaman ini memberikan keseimbangan, jadi memudahkan menyelesaikan pekerjaan yang baik. Selain itu, keragaman itu juga memiliki beberapa manfaat, yaitu memiliki banyak pilihan dalam menentukan kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Kalau cita-citanya beragam, kalian akan mempunyai pandangan. Saya besok mau jadi apa ya? Saya mau bisa jadi ini Soalnya kasihan kalau itu tidak ada yang bantu. Misalnya kalau semuanya menjadi petani, menjadi polisi, tentara, dokter, kemudian tidak ada yang mau menjadi petani, kira-kira berasnya dihasilkan dari mana ya? Itu merupakan manfaat dari sebuah keragaman. Kalau ada yang misalnya itu saling melengkapi. Jadi kalau semuanya kepingin jadi tentara dan polisi, tidak ada yang menanam beras, maka kalian juga tidak akan bisa makan. Kemudian cita-cita itu berkaitan erat dengan profesi. Profesi adalah sebuah pekerjaan yang menjadi impian seseorang. Jadi di dunia ini ada berbagai macam profesi, ada berbagai macam pekerjaan. Ada yang berkaitan dengan menghasilkan barang, ada yang berkaitan dengan menghasilkan jasa, dan ada yang berkaitan dengan menyalurkan barang. Kemarin kita sudah membahas tentang pekerjaan ya pada semester 1, pekerjaan yang menghasilkan barang, misalnya pembuat kerupuk, ya, pemintal benang itu menghasilkan barang, petani menghasilkan barang. Yang menghasilkan jasa misalnya tukang potong rambut, ya, menghasilkan jasa itu. Apalagi penyanyi menghasilkan jasa, guru, dokter, itu semua menghasilkan jasa. Untuk yang menyalurkan barang, misalnya pedagang, distributor, ya, itu penyalur barang. Kemudian salah satu profesi yang menghasilkan barang dan jasa itu adalah contohnya pekerja seni. Pekerja seni ini orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di bidang kesenian. Jadi pekerja seni ini punya bakat tentang kesenian. Misalnya, pekerja seni itu ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Contohnya pekerja seni yang menghasilkan jasa, pesulap, badut atau pelawak ya, menghasilkan jasa. Dari lawakannya kita bisa tertawa. Dari sebuah sulapan kita bisa mengagumi. Penari ini juga menghasilkan jasa. Kemudian salah satu pekerja seni yang menghasilkan barang adalah pelukis. Pelukis memberikan jasanya untuk melukis, tapi hasilnya dari sebuah jasa tersebut adalah sebuah lukisan, yaitu sebuah barang yang bisa dilihat dan dipegang. Bisa juga diperjualbelikan. Kemudian untuk menggapai sebuah profesi yang diinginkan, baik profesi di bidang jasa, penghasil barang, kemudian penyalur, ya, penyalur barang, ya.
kemudian pekerja seni, itu semuanya tidak terwujud langsung. Tapi kita harus berusaha untuk mewujudkannya. Jadi dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita pasti ada rintangan yang harus dihadapi. Oleh karena itu kita tidak boleh putus asa. Ada beberapa upaya untuk meraih cita-cita. Yang pertama, pantang menyerah dan memiliki tekad yang kuat. Jadi kita misalnya kepingin menjadi seorang pelukis. Jadi kita harus mempunyai tekad dan tidak pantang menyerah untuk belajar melukis. Mau bertindak secara nyata dalam usahanya meraih cita-cita. Misalnya kamu ingin menjadi penyanyi. Kamu harus mengikuti ekstrakurikuler musik dan harus belajar vokal di tempat les musik, bukan hanya belajar vokal sendiri ya, tapi harus ada guru yang melatih. Jadi mengasah bakat yang ada. Kemudian tekun belajar dan berlatih. Yang keempat, melakukan banyak kegiatan sehingga keterampilan akan bertambah dan sikap positif akan berkembang. Yang kelima atau yang terakhir, melakukan kegemaran sesuai dengan cita-cita. Jika ingin menjadi penyanyi, maka kamu harus mempunyai hobi bernyanyi. Jangan ingin menjadi penyanyi tapi hobimu malah menggambar. Itu kan tidak sesuai dengan cita-cita yang diidam-idamkan. Ya, muncul sudah Shihore. Kalau Shihore sudah muncul, berarti kita akan melakukan pemantapan materi hari ini. Pada tema 1 ada 10 soal pemantapan, silakan dikerjakan secara mandiri. Boleh didampingi oleh ayah, bunda, atau kakak, atau saudara, tapi dengan catatan kalian kerjakan semampu kalian dulu. Jika tidak bisa, ulangi lagi video ini. Karena semua pertanyaan, jawabannya ada pada video ini mulai dari awal sampai akhir ya. Jadi tidak perlu mencari jawaban di luar konteks dari materi. 10 soal sudah cukup untuk hari ini, mata pelajaran PPKN. Kita akan bertemu lagi esok hari pada mata pelajaran yang lain. Tetap jaga kesehatan, silakan belajar secara mandiri, jaga jarak dengan teman, boleh berkelompok jika mengerjakan dengan catatan memakai masker dan jaga jarak, ikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selamat belajar, meskipun kita jauh, tapi kita harus tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.